Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada siang hari ini, saya kembali ingin menyampaikan betapa kejamnya, dengkinya, jahatnya teroris Tifa, Rismond, dan Roy Suryo, sampai-sampai kuburan keluarga Bapak Jokowi pun diteliti, diusik. Padahal kita orang Indonesia sangat pantang, sangat tidak berbudaya, sangat tidak beradab apabila seseorang yang sudah meninggal diobok-obok, diseret-seret ke dalam suatu perkara. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda, Bapak Prabowo ya, Bapak Kapolri ya, Anda tidak menyelesaikan masalah ini. Menurut saya Anda sebagai pemimpin Republik Indonesia dan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Anda membiarkan teroris ini, Tifa, Roy Suryo, Rismond, mengobok-obok mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yang dimana masa kepemimpinan Bapak Jokowi, Indonesia bangkit dari ketertinggalan khususnya di bidang infrastruktur. Dan masa pemerintahan Bapak Jokowi, Indonesia dihargai di mata dunia. Kalau bicara tentang presiden ya, ini saya sampaikan seluruh rakyat Indonesia ya. Bicara tentang Presiden Republik Indonesia, hampir semua Presiden Republik Indonesia yang diisukan terlibat skandal-skandal yang kurang baik ya. Kita ambil contohnya Soekarno, memiliki banyak istri dan beberapa kasus tentang gosip isu tentang PKI ya. Kenapa kita selama ini tidak mengusik tentang Presiden Republik Indonesia? Karena memang Indonesia ini sebagai panutannya itu presiden. Makanya saya heran kenapa teroris Tifa, Roy Suryo, Rismond dibiarkan terus menerus sampai ke kuburan pun diobok-obok ya. Itu Soekarno ya, dengan istri yang banyak dan berapa kasus tentang PKI. Soeharto dengan korupsinya, jaringannya korupsinya, dan dugaan kudeta merangkap serta terbunuhnya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat tidak bersalah dalam memberantas PKI. Kenapa kamu teroris Tifa, Roy Suryo, Rismond tidak menganalisa itu, tidak mendesak pemerintah supaya menyatakan Soeharto memang bersalah dalam proses kudeta merangkap PKI dan membunuh banyak ratusan ribu masyarakat yang tidak bersalah yang dituduh PKI? Kenapa kamu nggak analisa juga? Masuk ke Megawati dengan kasusnya menjual Indosat, membebaskan para koruptor BLBI. Kenapa kamu teroris Tifa, Roy Suryo, Rismond tidak menganalisa Megawati juga yang jelas-jelas menjual Indosat yang lagi untung ya, melepaskan para koruptor kelas kakap BLBI dan banyak lagi? Kenapa kamu nggak usut itu? Siapa lagi? SBY ya. Kamu tahu nggak, ada isu dokumen juga yang menyatakan sebelum masuk Akmil, SBY itu sudah menikah. Coba cek dokumennya juga, benar nggak itu isu itu? Kemudian kasus Bank Senturi yang 7 triliun, kasus Ambalan, itu kamu analisa juga. Teroris Tifa, Roy Suryo, Rismond
Dan itu siapa YouTuber tuh orang Batak itu buat malu tuh, Michael Sinaga. Luar biasa kau, orang Batak padahal Jokowi banyak membantu daerah Tapanuli. Buat malu kau Michael Sinaga dan Rizwan Sianipar. Ya, masa Jokowi lah orang Batak dihargain, pembangunan daerah kita benar-benar dihargain. Datang kau, seharusnya nggak perlu kau Michael Sinaga, Rizwan Sianipar ikut-ikutan tentang politik ingin menghancurkan Jokowi. Coba lah riset itu masalah SBY. Ada isu dia sebelum dia masuk AMIL katanya dia sudah menikah. Sebetulnya kalau sudah menikah tidak boleh masuk AMIL. Terus masalah koruptor, kasus Bank Senturi, Ambalan, itu ada riset juga. Siapa lagi? Prabowo sekarang ini. Itu sudah dinyatakan bersalah Prabowo itu. Masalah hak asasi manusia. Ya, sampai-sampai dulu Prabowo pernah dilarang ke Amerika. Jadi common lah Bapak Prabowo, Anda pun tidak bersih-bersih kali, mertua Anda pun tidak bersih-bersih kali, SBY pun apalagi, Megawati juga, Soekarno juga. Kok kalian tebang pilih? Kenapa Anda Bapak Prabowo dan Kapolri membiarkan teroris ini, Tipa, Rosuryo Rizwan, mengobok-obok sampai ke kuburan? Sampai ke kuburan. Yang mana kasus ijazah ini sebenarnya sudah selesai sebetulnya. Dengan adanya pernyataan dari UGM, ijazah ini sudah selesai. Maka saya bilang, malu saya sebagai warga negara Indonesia Bapak Prabowo. Saya ingatkan sekali lagi Anda Bapak Prabowo ya, saya sampaikan ya, semua presiden, hampir semua presiden memiliki kasus yang luar biasa. Bapak Jokowi sebenarnya tidak ada kasus. Karena ijazah ini dinyatakan UGM sudah jelas. Tapi kasus-kasus presiden sebelumnya yang luar biasa, saya sampaikan kepada Anda Bapak Prabowo ya, Bapak Kapolri ya. Ya. Kalau mau kita buka-buka aib mantan-mantan presiden. Sudah saya katakan tadi, Soekarno dengan banyak istrinya dan juga dengan kasus dituduh dia masalah PKI ya, padahal dia tidak ya. Itu tidak pernah dipublikasikan, diejek-ejek, diolok-olok. Soeharto lebih kejam lagi ya. Waktu pemberantasan G30 PKI, ada ribuan, ratusan ribu rakyat yang tidak bersalah dituduh PKI dibunuh sama tentaranya sendiri. Itu kenapa gak diusut tuntas biar jelas semua siapa yang menyuruh membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa itu? Apa lebih ngeri kasus ijazah, masalah kasus pembunuhan? Kutanya dulu ada Bapak Prabowo, kutanya Anda dulu Bapak Kapolri, kutanya dulu kalian semua, seluruh rakyat Indonesia, mana lebih ngeri? Pada pemberantasan G30 PKI, ada ribuan, ratusan ribu masyarakat sipil yang dituduh PKI tanpa proses pengadilan dibunuh. Ada ribuan tentara tanpa proses pengadilan yang adil dinyatakan bersalah dan ada yang dihukum mati. Itulah masa Soeharto, jauh lebih kejam. Ya. Masa Megawati menjual Indosat yang lagi untung, membebaskan BLBI dan beberapa kasus lainnya. Apa lebih terhormat? Lebih mana lebih besar kasusnya? Menjual Indosat, membebaskan para koruptor daripada dituduh masalah ijazah. Saya tanya dulu kamu Anda, teroris Tipa, Rosuryo, sama Rizwan, sama Michael Sinaga, kenapa kalian nggak bongkar-bongkarin semua? Prabowo, ada kasusnya ini, sudah dinyatakan bersalah dia masalah HAM ya, di Timur kemarin. Ada. Kenapa kayak itu kalian usut, kalian bongkar? Yang mana juga orang tua Prabowo juga pernah lari, dinyatakan pemberontak oleh Presiden Soekarno. Bongkarlah itu semua kalau mau kita bongkar. Ya, SBY ada isunya juga. Sebelum masuk AMIL katanya sudah pernah menikah. Kemudian ketika dia jadi presiden, kasus Bank Senturi, kasus Ambalang. Ayo kita bongkar semua ini biar kita tahu semua mana presiden yang jahat, yang para koruptor didukung. Jangan begitu Anda Presiden Prabowo sama Kapolri. Anda biarkan teroris ini mengobok-obok Presiden Republik Indonesia ke-7. Ini tidak adil bagi para pendukungnya. Ya, saya mau semua dihormati mantan-mantan presiden.
Jangan ada seperti kayak gini diobok-obok sampai ke kuburan. Salam terus dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Mereka